Jika ada seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah, maka bergetarlah tiang itu. Allah berfirman, berhentilah. Tiang itu menjawab, bagaimana aku dapat berhenti sedangkan engkau belum mengampuni orang yang mengucapkannya. Firman Allah, sesungguhnya aku telah mengampuninya. Maka barulah tiang itu berhenti. Faedah, para ahli hadis membicarakan riwayat hadis ini. Namun Imam Suyuti menulis bahwa riwayat ini telah ditulis dalam berbagai riwayat yang berbeda. Dalam sebagian riwayat ada tambahan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Aku keluarkan kalimat thayyibah ini dari mulut seseorang yang akan aku ampuni dosanya. Ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dia telah memberi taufik kepada seorang untuk mengucapkannya. Lalu dia sendiri yang menyempurnakannya pahalanya, yaitu dengan mengampuni orang tersebut. Dalam sebuah kisah yang masyhur diceritakan bahwa pada suatu ketika Atta sedang berjalan di pasar. Dilihatnya ada seorang hamba wanita yang dikenal sebagai orang gila sedang dijual oleh pemiliknya. Lalu Atta membeli hamba tersebut. Ketika malam tiba, wanita itu berwudu dan memulai mendirikan sholat sambil menangis bercucuran air mata. Ia berkata, "Ya Allah, sesembahanku demi cintamu kepadaku, kasihanilah aku." Mendengar ini, Atta berkata, "Hai hamba, ucapkanlah ya Allah demi cintaku kepadamu." Mendengar ucapan Atta, hamba wanita itu marah dan berkata, "Demi Allah, jika Allah tidak mencintaiku, tentu engkau tidak ditidurkan nyenyak dan dia mendirikan aku di sini." Lalu ia membaca beberapa bait syair. Duka telah memukul dalam hati terbakar, kesabaran telah sirna, air mata pun bercucuran. Bagaimana bisa merasakan ketentraman orang yang tidak pernah tenang karena cinta, kerinduan dan kegelisahan? Ya Rabb, seandainya ada sesuatu yang dapat mengobatiku selama hidup ini, berikanlah kepadaku. Lalu ia berkata, "Kini hubunganku denganmu sudah tidak menjadi rahasia lagi." Maka cabutlah jiwaku. Setelah berkata demikian, ia berteriak dan langsung meninggal. Kisah-kisah seperti ini hanya diketengahkan di dalam kitab-kitab. Memang tanpa taufiknya hal apapun tak akan terwujud. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Rabb semata alam. Alhamdulillah, mungkin itu kajian kita saat ini. Semoga kita dapat mengambil pemahaman dan dapat mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri, mari kita membaca doa untuk majelis. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi wa sahbihi wa sallam.